tanggapan soal yang Raja Ampat tuh Pak, update nggak Pak? Baiknya Pak, enggak SDN ini Pak. Iupnya kapan? Iup produksinya itu 2017. Iup produksinya 2017 dan beroperasi mulai 2018. Nah, kemudian sebelum beroperasi kan ada AMDAL. AMDAL ini sudah ada. Nah, sekarang banyak teman-teman media yang menanyakan saya tentang update daripada GAP, PT GAP. Saya juga belum pernah di Pulau GAP. Jadi, dan IUP-nya itu sekali lagi, IUP produksinya 2017. Saya masih ketua umum di Indonesia, ketua umum BPIP, belum masuk di kabinet. Sekarang dengan kondisi seperti ini, kita harus cross check. Karena di beberapa media yang saya baca, ada gambar yang diperlihatkan itu seperti di Pulau Panemo. Panemo itu pulau prawisatanya Raja Ampat. Saya sering di Raja Ampat. Pulau Panemo dengan PT Pulau GAT itu kurang lebih sekitar 30 km sampai dengan 40 km. Dan di wilayah Raja Ampat itu betul wilayah prawisata yang kita harus kunjungi. Tapi luas wilayah pulau-pulau Raja Ampat itu sampai ada yang pendekatan sampai dengan Maluku Utara. Ini juga teman-teman harus tahu. Jadi wilayah Kabupaten Raja Ampat itu banyak hutan konservasi, banyak pulau-pulau yang untuk prawisata, tapi juga ada pulau-pulau yang memang ada pertambangan. Nah, sekarang kami tim sudah turun mengecek. Saya kebetulan aja. Dalam waktu minggu-minggu ini, itu saya lagi mau ke Sorong sesuai dengan agenda saya beberapa minggu lalu untuk mengecek sumur-sumur minyak dan sumur-sumur gas di wilayah Kepala Burung, Sorong, Fakfak, Bintulu. Saya sendiri akan turun. Tapi mungkin sambil itu saya akan mengecek langsung di lokasi Pulau GAP. Supaya apa? Saya ingin ada objektif. Nah, untuk menuju ke sana agar tidak terjadi kesimpangsiuran, maka kami sudah memutuskan lewat Dirjen Minerba untuk status daripada IUP PT GAP yang sekarang lagi mengelola itu kan cuma satu ya. Itu kan untuk sementara kita hentikan operasinya sampai dengan verifikasi lapangan. Kita akan cek. Nah, tetapi apapun hasilnya nanti kami akan sampaikan setelah cross check lapangan terjadi. Demikian. Ya, lebih cepat lebih baik. Ya, kita ingin agar semua bisa terang benderang. Tapi teman-teman media saya ingin menyampaikan, kalian ini kan media Republik Indonesia, media merah putih dia, atau ada merah putih sengaja cakra putih. Kita sekarang dalam kondisi geopolitik yang seperti ini, geoekonomi yang seperti ini, harus diingat bahwa kita sekarang lagi mendorong betul proyek hilirisasi sebagai instrumen untuk pertumbuhan ekonomi. Di saat bersamaan dalam berbagai kesempatan saya katakan bahwa ada pihak-pihak asing yang tidak senang atau kurang berkenan dengan proyek hilirisasi. Jadi kalau kalian media NKRI, media Merah Putih, tolong buat berita yang jangan sampai merugikan negara kita. Selasa kemarin kan Bapak bilang katanya mau manggil Presiden sudah dipanggil sama Menteri untuk pertemuan. Udah urusan teknis jangan lagi gue tanya. Yang jelas sudah ada keputusan toh. Bapak bilang kemarin ada otonomi khusus Pak. Itu akan mempengaruhi pengambilan keputusan nggak Pak?
Pasti memang karena ini adalah ada Papua yang punya undang-undang otonomi khusus kewilayahan itu kan Aceh, Papua, Jogja. Tetapi untuk Aceh dan Papua memang dalam pengelolaan sumber daya alamnya itu juga ada kearifan-kearifan lokal. Saya akan ke sana, kemudian kita akan melakukan koordinasi. Jadi, tapi saya akan berbicara tentang migas di sana. Tapi sambil itu mungkin kita akan cek. Bang, sekalian investasi tembaga dong bang. Antara Pengembangan tembaga. kamu dan dia. Ada rencana juga nggak kalau untuk dialog dengan masyarakat yang mengelola tambang? Ya sambil kita lihat aja. Ya. Natural aja. Nggak boleh ada by design. Kita lihat. Ya. Kita natural aja. Bang, hilirisasi tembaga tuh kabarnya udah mulai ada minat bang. Ini Boleh nggak judulnya sekalian? apa judulnya? Sekalian aja Ya, gitu. Kan program hilirisasi juga. Bang Menteri. Yang lain itu belum melakukan aktivitas, belum ada. Yang lain itu baru eksplorasi. Ada satu unit yang juga sudah jalan, tetapi dia sudah tidak berproduksi sejak 2024 awal. Yang lainnya masih dalam proses eksplorasi. Pak, dengan adanya heboh kasus ini Pak, tadi Bapak bilang ada beberapa perusahaan yang masih eksplorasi, bakal dievaluasi ulang nggak Pak? Apa yang heboh ya? Ya kan ini kan Raja Ampat kan ada banyak sedikit. Ya saya hargai, semua kan negara kita ini negara hukum. Rujukan kita rujukan hukum, bukan rujukan yang lain ya. Pak, tadi Kementerian Lingkungan Hidup juga bilang bakal meninjau langsung ke Raja Ampat. Nah, nanti bakal bareng-bareng ninjaunya sama Pak Bahlil atau gimana Pak? Saya Menteri SDM. Ya, bakal bareng atau enggak atau gimana Pak? Masing-masing mempunyai rencana ya. Pak, soal ini udah dapat perhatian Presiden belum Pak, atau sudah mengkomunikasikan langkah yang akan dilakukan oleh Presiden? Saya sebagai pembantu Presiden sudah barang tentu setiap saat harus melaporkan semua perkembangan yang kaitannya dengan urusan kementerian. Ya itu cukuplah saya sama Bapak Presiden. Ya. Tapi responnya Presiden sejauh ini gimana Pak terkait ekspos ini? Beliau untuk kebaikan negara akan selalu menjadi fokus. Belum sampai ke sana. Ya, kita harus cek dulu. Kita jangan sedikit-sedikit dipres oleh hal-hal yang tidak berdasarkan aturan seolah-olah gimana-gimana. Pak, kalau lokasi Pulau Dak tadi 30 km dari lokasi wisata tadi, itu memang dalam aturan diperbolehkan tuh? Seperti apa? Gini, saya mau cerita lagi. PT GAK ini dulu sebenarnya itu adalah kontrak karya. Tahun 1998 itu PT GAK ini sebenarnya kontrak karya. Kemudian kontrak karya ini bersiapa? Oleh asli. Kemudian pergi diambil oleh negara. Negara menyerahkan kepada PT Antam. PT Antam itu anak perusahaannya siapa? PT GAK Nikel. 3 juta. 3 juta ton. Nggak sampai 0,0 sekian dari total produksi RKB Nikel. Oke. Saya pikir cukup ya. Saya sudah berkegiatan hanya. Makasih teman-teman media ya.